Selamat pagi teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perawatan vegetasi ya teman-teman. Jadi tidak melulu kita bahas tentang perawatan kelanceng. Ini saya buat karena kemarin ada yang main ke rumah, kemudian kita bincang-bincang. Kita ngobrol, dia cerita Santosemon dia ternyata berbunganya tidak sering. Jadi katanya musiman dia bilang. Padahal Santosnya sudah tinggi, sementara Santos Semon di tempat saya tiap hari dia berbunga. Jadi kita akan bahas mengenai perawatan vegetasi. Ini perawatan dasar ya teman-teman, karena jika kita bahas terlalu panjang habis waktunya. Jadi untuk dasar saja, jadi yang paling gampang. Jadi pada dasarnya tanaman itu dibagi dua fase, yaitu fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Kemudian fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan. Nah, fase vegetatif atau pertumbuhan itu tujuannya agar batang dan daun-daunan itu bisa berkembang dengan bagus, atau pertumbuhan pada batang dan daun-daunan. Jadi untuk istilahnya manusia ya perkembangan tubuh. Kemudian pada fase generatif adalah fase seksual. Kalau jika pada manusia yaitu perkembangan seksual, yaitu untuk mulainya perkembangannya bunga dan buah. Fase vegetatif ini sangat penting karena jika fase vegetatifnya bagus, nanti persiapan dia berbunga itu akan istilahnya sangat bagus. Jadi mungkin karena rantingnya banyak, pertumbuhannya bagus, jadi bunganya bisa kompak atau bisa banyak bunganya. Jadi kita bahas fase generatif dulu ya. Kita cerita tentang tanaman yang sudah tinggi. Jadi saya ceritakan untuk tanaman dombea saya yang tingginya 1,5 meter lebih, yang sudah siap berbunga. Kemudian suka Santosemon saya yang hampir 2 meteran. Jadi untuk fase generatif ini saya menggunakan pupuk majemuk, yaitu pupuk yang dalam satu pupuk itu mengandung banyak jenis, yaitu NPK. Jadi ada pupuk tunggal dan majemuk. Kita bahas pupuk majemuk saja. Jadi untuk pupuk majemuk, untuk fase generatif kita lihat komposisinya adalah P dan K-nya lebih tinggi. Nah, saya gunakan adalah pupuk gandasil bunga. Ini pupuk daun teman-teman. Jadi pupuk daun cukup kita semprot saja. Dan untuk nyemprotnya itu adalah pada jam 6 sampai jam 9. Jangan lebih dari itu karena sudah tidak efektif, karena stomata dari daun akan menutup. Jadi jam 6 sampai jam 9 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kemudian saya lakukan ini 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Kemudian untuk tambahan saya gunakan pupuk hormon, yaitu Jimmy Hantu. Jadi pupuk Jimmy Hantu botol tutup putih. Jadi ada botol tutup putih, botol tutup biru. Tutup putih itu untuk generatif. Kemudian untuk medianya saya campur dengan pupuk kandang. Dan sebulan sekali saya gunakan pupuk majemuk tapi yang seimbang, yaitu 16 pupuk mutiara NPK. Nah, saya gunakan treatment ini ternyata cukup bagus. Jadi tidak terlalu rumit, tapi hasilnya lumayan. Jadi untuk seorang penghobi itu lumayan lah. Walaupun sebetulnya untuk pupuk atau pengetahuan tentang pupuk ini sangat kompleks, kita bahas yang sederhana saja. Nanti kita praktekkan caranya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini adalah pupuk gandasil merah
atau pupuk bunga. Ini pupuk majemuk ya teman-teman. Nah ini digunakannya adalah 1 gram dicampur dengan 1 liter air, 1 atau 3 gram, dan digunakan optimalnya 2 minggu sekali. Kemudian ini adalah pupuk hantu. Ini sebagai tambahan karena ini mengandung hormon pertumbuhan. Pupuk hantu ini ada 2, tutup putih sama tutup biru. Ini kotor ya teman-teman, maaf. Jadi, nah kalau untuk tutup biru ini adalah hormon-hormon untuk fase vegetatif. Kalau yang putih fase generatif atau pembungaan, ini pertumbuhan. Ini digunakan 1 tutup botol ini untuk 1 liter. Ini semprotan. Sudah saya campur dengan gandasil, nanti kita praktekkan caranya. Nah, untuk pupuk daun ini sebaiknya dilakukan pagi hari jam 6 sampai jam 9, sekitaran itu. Dan semprotkan di bawah daun. Ini. Nyemprotnya ini di bawah daun ya, karena nanti diserap oleh stomata. Nah, tuh lihat, ada itama. Semprotkan di bawah daun sampai merata. Ini hanya sebagai contoh saja karena kemarin sudah saya pupuk, ini hanya demo. Ini saya sedang bungakan biar bunganya serempak. Buddleja asiatica. Streptosolan namanya. Ini sedang saya karantina. Ini layu. Salvia. Nah, ini pun sama pada Santosemon. Disemprot pada bawah daun. Jadi untuk pupuk daun itu diserap nutrisinya itu oleh stomata yang berada di bawah daun. Dan stomata itu membuka pada jam 6 sampai jam 9. Ini keluar akan. Ini kelengkeng juga sama. Bunga kosmos, ketukan ikir. Magnolia white. Ini bunga bayam. Nah, itu yang pohon besar pun juga sama, kita semprot. Itu bapak saya, teman-teman. Jadi kita lihat bunganya. Ini jadi kalau
ini dia berbunga di setiap ketiak daunnya. Jadi kalau semakin banyak daun yang dia juga semakin banyak bunganya. Kalau ini positif jadi bunga ini karena kocoknya seperti ini. Oke, udah jelas teman-teman. Jadi untuk fase pembungaan itu kita gunakan pupuk NPK bunga. Kita bisa lihat komposisinya P dan K-nya lebih besar. Atau bisa gunakan pupuk tabur KNO3 atau MPK pun bisa. MKP maaf. Itu bisa untuk memacu pembungaan. Tapi pastikan fase generatifnya sudah bagus. Karena jika fase generatifnya, vegetatifnya belum bagus, nanti bunganya tidak optimal. Nah itu teman-teman sekedar tip agar cepat berbunga. Ini ada Itama dan Biru. Terutama untuk Santosemon dan Dombea. Ini 2 pohon utama saya. Demikian, terima kasih teman-teman.